Sahabat Bang Yos, di Benang Merah Bang Yos kali ini kita akan merekap sedikit obrolan-obrolan menarik Sang Jenderal dengan para konten kreator dari berbagai bidang. Mulai dari Atta Halilintar, Fitra Eri, dan Habib Hussein Al-Hadar. Pertama-tama mari kita lihat lagi obrolan seru Bang Yos dengan Atta Halilintar seputar olahraga futsal yang menjadi hobi dari sang raja YouTube Asia tersebut. Saya dengar lagi kamu merambah juga ke bisnis olahraga, terutama sepak bola. Ini punya klub ya? Iya, bola sama futsal. Kalau di futsal sama bola. Bola sama kalau futsal. Bola ini namanya apa klubmu? Kalau bola ini sekarang namanya Bekasi FC. Bekasi FC. Basicnya FC Bekasi City. Juga, gitu. Basicnya di sana? Di sana base-nya. Itu divisi berapa itu? Sekarang di Liga 2. Jadi mau running satu? Mau running satu, insya Allah. Walaupun di bola tuh nggak gampang sih menurut aku, Pak. Karena aku di musim pertama bisa dibilang aku berdarah-darah lah. Nah, balik lagi ke apapun yang aku mulai, bisnisnya pasti berdarah-darah dulu. Karena aku yakin mana yang berdarah-darah dulu tuh. Pasti kamu sukses di bidang ini juga ya? Ini sementara aja aku nggak nyangka Bekasi ini peringkat 1 gitu. Aku sendiri. Sekarang ini? Sekarang padahal. Di divisi 2 peringkat 1? Peringkat 1, padahal kemarin tuh aku berdarah-darah di bawah. Susah mau naik ke tengah aja susah. Ternyata aku nggak, ya Tuhan lah ya. Tuhan tuh selalu punya jalan ketika kita berdarah-darah itu. Katanya doa orang yang tersakiti dan terzolimi itu ijabah asalkan kita ikhlas gitu doanya gitu. Tapi sekarang aku aja nggak nyangka kayak aku yang udah kayak ini bener nggak, ini bisa nggak ya segala macam. Tapi yakin ya kamu olahraga ini juga ya kan? Yakin, tapi memang hatiku lebih besar ada di futsal sih Pak, olahraga. Karena aku dari kecil itu pengen jadi atlet futsal, pengen jadi ngebela timnas di futsal, pengen jadi pemain futsal waktu kecil. Karena aku suka banget olah futsal. Sangat populer kan sepak bola kalau di tanah air kita. Futsal juga ya? Tapi kalau menurutku sekarang futsal sangat populer juga Pak. Dan talenta futsal menurutku di mata dunia dari Indonesia lebih tinggi sekarang daripada sepak bola. Karena kita dari peringkat aja bola mungkin peringkat 150 kalau nggak salah Pak ya. Futsal sekarang kita 39. Dan di Asia kita kalau bola masih jauh, tapi kalau futsal kita udah peringkat 3 kalau nggak salah. Iya. Kalau divisi 2 itu sudah pakai pemain asing juga? Belum boleh. Oh belum? Belum boleh Pak. Tapi kalau di futsal udah boleh. Aku ada pemain asing. Oh futsal itu ada pemain asing juga? Ada. Dan sekarang kita kedatangan pemain terbaik di dunia Pak. Dari mana itu? Dari Portugal. Dan pemain asingnya aku bawa Ricardinho ini jadi berita paling viral se-Indonesia Raya Pak. Jadi untuk futsal ya, berita futsal tuh paling viral udah. Kalau peminat futsal tuh pasti, wah jadinya tuh stadion semua full Pak. Kemarin kita pergi ke kota mana aja itu full. Bahkan aku lihat tuh panitia-panitia di stadion yang biasanya jual tiket misalnya 25.000, kalau tim Pendekar United ini main jadi 100.000 Pak. Untuk 2 hari katanya. Naik 2 kali. Tapi stadion futsal kan terbatas ya jumlahnya. Nah kalau ini sih aku memang butuh dukungan Bang Yos juga karena Pendekar United ini kan dari Jakarta base-nya. Tapi di Jakarta ini susah nyari stadion standarnya internasional gitu. Kayak kalau di bola kan ada JIS, ada GBK. Terus di Bekasi aja ada Patriot Candrabaga. Ada stadion satu lagi yang bagus. Makanya aku kemarin sempat ketemu Pak Anies juga bilang, Pak semoga ada gerakan gitu buat Jakarta ini bisa ada stadion yang memumpuni, yang keren, ada stadion latihan, ada stadion tanding gitu. Karena di Jakarta sangat sulit cari stadion latihan aja, kita cuman ada My Futsal sama Tifosi yang kebanyakan Liga Pro yang latihan gitu. Jadi sama-sama lah aku karena pribadi pengen ngemajuin bidang olahraganya, aku suka. Semoga ini jadi pengabdianku untuk bidang olahraga yang aku suka ini gitu. Jadi yuk lebih senang futsal daripada sepak bolanya ya? Kalau aku pribadi kalau ditanya gitu. Iya. Karena aku lebih ngerti juga Pak. Dan yakin prospeknya bagus di depan? Aku yakin. Bahkan kalau menurutku di Indonesia tuh kalau 3 olahraga terfavorit, bola, badminton, futsal 3 besar menurutku. Menurutku ya Pak. Dengan aku lihat kalau futsalnya olahraganya murah gitu Pak. Maksudnya dengan populasi masyarakat Indonesia yang banyak gini, kita dari dulu di SD, SMP, SMA pasti di tengah-tengahnya ada lapangan futsal Pak. Di semua sekolah ada. Bahkan semua sekolah punya tim futsalnya. Kalau bola
Stadionnya bagus-bagus tapi mahal, Pak. Ya. Kalau futsal kan 70.000, 50.000 ada, Pak. Kalau di kampung-kampung. Jadi waktu aku gubernur, aku kan bikin futsal juga 3 ban di Monas, lalu di Taman Menteng. Betul. Itu kan, itu juga saya bikin gitu. Saya nggak tahu apakah itu penggemarnya banyak apa enggak. Tapi sejauh ini memang itu banyak ya anak-anak muda yang main di situ. Cewek juga ya? Cewek juga main futsal ya? Bahkan ceweknya futsal kita kemarin hampir juara juga, Pak, di kelas ASEAN. Oh, jadi klubmu ada putra, ada putri gitu? Nggak ada, kalau aku putra aja. Cuman ada tim-tim bola futsal putri. Dan kita mungkin bisa jadi kayak pionir gitu, kayak badminton. Kalau badminton sekarang mungkin... untuk tingkat Asia Tenggara saja kita nomor berapa? Futsal? Kalau menurutku ya, Iya. kalau menurutku kita di Asia Tenggara sekarang nomor 2. Setelah satunya? Thailand. Thailand ya? Thailand. Karena ada Australia juga, Pak. Kita di Asia Tenggara sekarang nomor 3 di peringkat. Lawannya Australia, tapi beberapa kali kemarin kita sama Australia menang karena finalnya ketemunya Thailand Indonesia terus. Iya. Kemarin juga itu kita hampir menang juga, Pak, lawan Thailand. Kalahnya di adu penalti. Iya. Jadi kalau menurut saya futsal kita ini lebih berpeluang dapat juara daripada bola, lebih cepat gitu. Niat Atta untuk memajukan olahraga futsal di Indonesia tidaklah berbeda dengan harapan Fitra Eri, yang merupakan salah satu sosok influencer otomotif terkenal untuk perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Besar keinginannya agar Indonesia menjadi negara yang mandiri dan bisa menghasilkan mobil sendiri. Bagaimana selengkapnya? Berikut cuplikan obrolan Bang Yos dan Fitra Eri. Nah, di dunia otomotif ya, dan balap-pembalap ini di Indonesia itu menurut Fitra bagaimana sih perkembangannya? Jadi sebenarnya di Indonesia kan sebenarnya bukan negara pemilik merek otomotif atau bukan produsen otomotif. Kita kan cuma hanya merakit mobil di sini. Kita punya masyarakat banyak sekali, 270 juta, tapi secara GDP kita tidak setinggi negara-negara di Eropa atau di Amerika. Dengan segala keterbatasan yang saya punya, saya lihat sekarang dunia otomotif di Indonesia itu semakin baik. Semakin baik. Satu, karena adanya beberapa regulasi pemerintah yang membuat beberapa mobil itu menjadi lebih terjangkau untuk dimiliki. Kemudian juga di dunia balap, tadinya kita hanya punya 1 sirkuit, sekarang kita udah punya 3 sirkuit di Indonesia. Gitu. Kita yang punya pertama Sentul lah ya. Sentul, kemudian ada Mandalika. Oh, yang kemarin. Dan ada sirkuit Formula E Ancol sekarang ya. Jadi bukan dalam level seperti di negara maju, tapi dengan karakter di Indonesia yang kita punya, saya rasa dunia otomotif di Indonesia ini cukup menggembirakan. Punya prospek yang baik. Nah, kemarin kan di mana balapan Formula E kan ya? Iya. Itu kan mobil listrik. Iya. Dan pemerintah punya program akan beralih kepada mobil listrik. Menurut kamu prospeknya bagaimana? Itu bukan pilihan buat kita sayangnya, Bang Yos. Bukan pilihan, karena apa yang dijual di Indonesia adalah produk dari Jepang, produk dari Eropa. Kalau mereka berpindah ke listrik, sudah pasti kita akan ikut. Dan mereka sudah komitmen secara global bahwa di 2040 mobil hanya akan diproduksi yang listrik. Jadi sooner or later kita pasti akan ikut mereka tren baru tersebut. 2040. Tapi sekarang 2040 tidak akan memproduksi mobil dengan mesin bensin atau diesel lagi. Semua listrik. Nah, sementara kita dalam waktu dekat ini kan? Kita pasti akan mengikuti. Kita tidak mungkin 100% listrik sekarang. Nah, sekarang ini saya pikir bahwa perkembangan mobil listrik itu di atas ekspektasi saya. Karena saya berpikir mungkin Indonesia masih di 2030 mungkin baru mengadaptasi mobil listrik, tapi ternyata sekarang sudah ada 2 produk yang dirakit di Indonesia. Penjualan mobil listrik tiap tahun itu meningkatnya eksponensial, 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tapi kita memang penjualan mobil itu sangat bergantung dari regulasi pemerintah. Kenapa di Indonesia yang laku mobilnya beda dengan mobil yang laku di Eropa, itu salah satunya karena regulasi pemerintah. Dan regulasi pemerintah sudah lumayan mendukung mobil listrik. Apakah bisa mobil listrik lebih murah lagi? Bisa, kalau dikasih insentif lagi. Tapi mungkin itu tidak bisa dilakukan di Indonesia karena di Indonesia itu industri perakitan otomotifnya sangat besar. 500.000 lebih karyawan itu di industri otomotif. Kalau tiba-tiba mobil listrik dimanjakan,
ini bisa terganggu industrinya karena 90% lebih mobil yang diproduksi di Indonesia masih mobil biasa. Jadi antara pemerintah dan industri itu mereka harus berjalan seiringan, seimbang lah gitu. Seimbang, dan itu sebenarnya tinggal menunggu waktu aja karena kita merakit mobil pun tergantung produk dari negara asalnya. Apa harapan Fitra terhadap dunia otomotif Indonesia itu ke depan? Nah, kemudian juga barangkali dengan perjalanan hidupmu yang jatuh bangun tadi ya, apa pesan Fitra untuk para milenial Indonesia? Baik, yang pertama saya dari dulu tuh selalu berharap Indonesia itu tidak sekedar menjadi perakit mobil, tidak sekedar menjadi konsumen mobil, tapi bisa menjadi produsen yang punya merek mobil Indonesia yang mendunia. Saya tahu dulu susah karena kita tertinggal teknologinya dibandingkan negara-negara maju. Tapi sekarang kita mulai masuk ke era mobil listrik, di mana semua mulai dari nol. Dan saya lihat banyak teknokrat-teknokrat Indonesia itu yang dipekerjakan oleh pabrikan-pabrikan mobil di Jepang, di Eropa. Itu ada banyak putra-putri Indonesia. Jadi saya berharap ke depannya Indonesia di perubahan era menjadi listrik ini bisa berbicara lebih banyak. Kita yang produsennya. Betul, gitu. kita produsennya, kita bisa memainkan peranan penting dalam industri otomotif ini karena kita negara yang besar dan orang-orang yang pintar di Indonesia, milenial yang pintar di dunia otomotif itu juga banyak. Jadi itu saya pengen ngelihat bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu pemain otomotif di kancah global. Dan bahan bakunya juga ada kan di sini kan? Bahan baku kita kaya sekali, tapi mengolahnya kan butuh ilmu. Nah, ilmu itu yang sebenarnya bisa kita pelajari. Yang kerja di luar negeri itu kalau mau pulang terus... Ya, tapi kan itu tergantung juga apakah ada kondisi yang menyenangkan bagi mereka gitu kan. Umumnya juga gajinya gede-gede ya di sana, gitu kan. Tidak hanya seputar otomotif, Bang Yos juga pernah berdiskusi dengan Habib Jafar tentang bagaimana kita bangsa Indonesia dengan berbagai macam suku, agama dan budaya bisa menghargai keberagaman dan menjadi satu kesatuan yang kuat sebagai bangsa Indonesia. Keragaman Indonesia itu banyak sekali sehingga ini harus dikelola dengan baik. Nah, bagi saya kekuatan utama dalam pengelolaannya itu adalah pada imajinasi, bukan pada hukum. Kalau hukum tata negara itu bisa dilanggar oleh kita, buktinya di penjara juga banyak orang yang di penjara. Kuncinya adalah pada imajinasi bahwa kita itu adalah saudara. Saya tidak akan melukai adik saya karena itu adik saya. Saya akan mentoleransi seburuk apapun adik saya, tetap mencintainya dan mengubahnya dengan baik menjadi lebih baik karena dia adik saya. Betapapun dia nakalnya gitu. Nah, ini yang menurut saya penting. Kayak saya di Monas itu kan Bang Yos, biasanya ada Starling tuh, Starbucks keliling tuh. Orang jual kopi keliling pakai sepeda. Itu biasanya orang Madura semua tuh, Bang Yos. Ya? Nah, iya. Itu orang Madura. Karena hanya orang Madura tuh yang bisa masuk ke Monas tanpa pintunya dibuka tuh. Dia tahu tuh caranya gimana tuh. Nah, dia masuk. Kemudian ketika saya dulu masuk ke Monas, saya parkir motor, terus dia bilang gini, beli air mineral. Oh enggak Pak, saya nggak mau beli. Terus ketika saya pergi, dia ngomong ke temannya pakai bahasa Madura. Ya udah kempesin aja nanti ban motornya. Kempesin motornya? Iya. Biar apa? Itu oknum. Karena marah. Lantaran saya nggak beli airnya. Terus karena menurut dia mustahil saya orang Madura kan, face-nya Arab. Terus saya berbalik. Kenapa tretan kata saya. Loh kenapa saudaraku orang Madura itu karena ngomongnya begitu. Loh kata dia tretan tibi saudara sendiri sesama orang Madura. Akhirnya dia minta maaf dan saya dikasih air mineral gratis. Oh gratis? Gratis. Alhamdulillah ya. Karena ngerasa saudara. Karena ngerasa saudara maka semuanya menjadi cair. Nah Indonesia tuh punya kearifan budaya itu. Sesama orang Madura nyebutnya tretan, saudara. Sesama orang Jawa nyebutnya ndulur, saudara. Sesama orang Minang nyebutnya orang awak, saudara juga. Nah kita tuh punya kearifan-kearifan itu. Yang itu kemudian direstui juga oleh Islam. Maka di Islam tuh ada 4 layer persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pertama, kalau kamu satu agama, sesama muslim, maka kamu saudara seagama. Uhwa Islamiyah. Kalau kamu beda agama,
tapi satu bangsa, maka kamu itu saudara sekewarganegaraan. Uhuwah wataniyah namanya. Yang ketiga, kalau kamu beda warga negara dan beda agama, kamu juga saudara dalam kemanusiaan. Uhuwah insaniyah. Nah, kalau kamu beda negara, beda agama, dan beda makhluk, dia binatang atau tumbuhan, itu pun saudara dalam Islam. Namanya persaudaraan kemakhlukan atau uhuwah makhlukiyah. Jadi kita dipersaudarakan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaudara. Bahkan dengan semut sekalipun. Seperti dalam surat An-Naml ayat 18-19 itu mengisahkan bagaimana Nabi Sulaiman itu kepada semut sekalipun sangat menghormati dan memperlakukan semut sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Ketika semut lewat, dia berhenti karena saya tidak mau diinjak ketika saya berjalan, maka saya juga gak mau nginjak semut ketika saya berjalan. Jadi kita punya imajinasi yang baik bahwa kita itu saudara. Nah, itu menurut saya kekuatan utama, Bang Yos. Dan itu dulu dibangun oleh founding fathers kita melalui media, melalui warung kopi, melalui perkumpulan-perkumpulan bahwa kita ini saudara loh. Nah, masalahnya sekarang media, warung kopi, media sosial itu kerap kali ada oknum-oknum yang menyebarkan polarisasi seolah-olah kita ini bukan saudara hanya karena perbedaan agama, perbedaan suku, bahkan perbedaan politik. Nah, itu yang menurut saya kemudian memanggil saya, wah, saya dakwahnya bidang ini aja, membangun toleransi di tengah perbedaan di antara masyarakat. Karena itu kita memang menjadi titik lemah kita. Kalau tidak bisa kita satukan. Iya, kalau disatukan kan justru itu jadi titik kuat. Kekuatan yang dahsyat. Iya. Iya kan? Iya. Kekuatan itu contohnya waktu dulu ada Sumpah Pemuda. Ya, kita kan dijajah ratusan tahun ya sama Belanda. Ya, bukan kita tidak melawan. Ya, sultan kerajaan dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, semuanya sampai Ambon, Sanggeraman. Tapi karena sporadis nggak ada hasilnya. Sumpah Pemuda di Jakarta menyatukan Yung Sumatera, Yung Ambon dan bersatu. Pada saat kita bersatu melawan Belanda sama-sama yang sangat tidak mungkin ya. Seorang Belanda yang punya tentara yang terorganisir dengan baik, senjatanya modern saat itu, dilawan bambu runcing aja kita, tetapi karena kita solid bersama-sama, nyatanya kita merdeka berhasil. Itu adalah contoh nyata lah. Iya, dan saya melihat kenapa pakai Sumpah Pemuda, kan sumpah itu yang bisa mengikat imajinasi, Bang Yose. Karena imajinasi kan nggak bisa diikat pakai hukum, pakai apapun kecuali pakai sumpah. Dengan sumpah itu ya sudah. Kita punya imajinasi bahwa kita semua adalah saudara. Karena itu kita juga dulu 1934 orang Indonesia keturunan Arab bersumpah. Namanya Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Yang dipimpin oleh Bapak A.R. Baswedan, bahwa kita itu adalah satu, bahwa tanah air kita bukan Arab tapi Indonesia. Kita hidup di Indonesia dan akan berjuang untuk Indonesia. Dan itu juga yang akhirnya saya membayangkan gini, Bang Yos, seperti sapu lidi lah. Sapu lidi itu kalau terpisah satu-satu itu jadi sampah. Nah. Bukan hanya nggak jadi apa-apa, justru jadi sampah, ngotorin kan. Ya, okay. Tapi kalau disatukan, dia justru menjadi alat untuk membersihkan sampah. Nah, itu dia sahabat Bang Yos, rangkuman dari berbagai percakapan menarik Bang Yos dengan para konten kreator di berbagai bidang. Jangan lupa nantikan episode Benang Merah Bang Yos berikutnya dengan tamu-tamu yang lebih menginspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.